Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Baik. Masuk belajar ya. Qala rahimahullahu taala, sampai mana kemarin kita sudah selesai dari wa qawlihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah. Sabbah bermakna nazzah. Jadi yusabbihu berarti yunazzihu. Ini sama dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Iya. Ini penafian untuk Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan aib. Iya, sama dengan ini, sama dengan subhanah. Iya, sama dengan wakabbirhu. Makanya di dalam ayat di hadis itu tatkala sahabat yang ikut berperang bersama Nabi SAW minta dibuatkan zat anwat digantungkan senjata-senjata, itu ada dua riwayat. Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar. Di riwayat lain Rasulullah SAW katakan subhanallah. Nah, ini bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari syirikat-syirikat, dari aib. Iya, baik dalam uluhiyah, baik dalam rububiyah, baik dalam semua sifat. Asma wa sifat disucikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang bertasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala disebutkan ma fis samawati wal ard. Ya, apa saja. Iya, dan dengan apa saja. Baik dari dari lisan maqal. Ya, lisan maqal dengan ucapan subhanallah. Ini tasbih. Ya. Ini mencakup manusia. Iya, ada yang mengatakan masuk juga benda-benda yang lain. Seperti apa saja yang ada di muka bumi ini. Karena Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali pasti bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jadi dikatakan dengan ayat ini menunjukkan segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah dengan lisan maqal. Kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir itu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan maqalnya, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan subhanah. Mereka tidak memuji Allah. Oleh karena itu dipuji oleh ditutup dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak kalau mereka mensifati itu ditutup dengan subhanah. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yusyrikun. Iya. Ini dari sangkaan-sangkaan mereka ditutup dengan pujian. Itu menunjukkan mereka tidak memuji. Mereka tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipuji juga dengan oleh lisan hal. Kalau ini semuanya. Lisan hal memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini sebagaimana disebutkan ucapannya siapa? Ibnu Qudamah ya. Alhamdulillahi. Siapa yang hafal? Muqaddimah dari Ibnu Qudamah. Lumatul Tiqat. Alhamdulillahi ala kulli lisan. Iya, mahmudun fi kulli lisan, begitu. Alhamdulillahi al-mahmud fi kulli lisan. Lisan hal wa lisan maqal. Iya, lisan maqal semua memuji. Benda hidup atau benda mati. Tapi benda mati tidak tahu bagaimana caranya kita memahami pujiannya. Ya. Adapun orang kafir ini keluar. Lisan hal semuanya. Kalau ini semuanya, keadaan itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan kita memuji sampai orang kafir. Keadaannya itu
memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak dengan lisan maqalnya. Lisan maqalnya. Bisa? Hah? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 3 sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Al-mulk, al-hamd, wal qudrah. Al-mulk, wal hamd, wal qudrah. Jadi lahul mulk, iya, untuknya lah segala penguasaan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Ya. Kemudian untuknya segala pujian. Iya. Untuknya segala pujian. Jadi lam di situ lam lil istihqaq. Iya. Lam kepemilikan. Iya. Kemudian di sifat terakhir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan apa? Qudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dikatakan di sini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita bahas nanti. Iya. Yang perlu dipahami ya, akan datang nanti dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa dapat sebentar. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Iya, insyaallah kita akan bahas nanti berkaitan tentang wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tapi yang perlu kita ketahui ya, dari apa yang telah berlalu bersama kita, Allah memiliki sifat pendengaran, ya. Pendengaran itu berkaitan dengan masmu'at. Iya, ini perlu dipahami. Yang kedua, Allah memiliki sifat melihat. Ya. Sifat melihat ini berkaitan dengan al-mubsarat, sesuatu yang dilihat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilm. Ini ilm berkaitan dengan bikulli syai. Ya. Bikulli syai. Semua Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Mustahilat, ya, mumkinat, ya. Wajibat, ya. Mumtani'at. Allah tahu semuanya. Kemudian Allah memiliki qudrah. Qudrah Allah berkaitan dengan bikulli syai. Berkaitan dengan mumkinat. Perhatikan. Qudrah Allah berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Diadakan atau ditiadakan, itu masuk dalam qudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan qudrah Allah dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala ma yasha' qadir. Jadi apa yang Allah kehendaki itu masuk dalam qudrah. Yang tidak ada kehendaknya itu tidak masuk dalam qudrah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini pahami sebentar ya. Pahami sebentar. Jadi 4 ya. Masmu'at as-sam' berkaitan dengan yata'allaq bil masmu'at. Al-basar yata'allaq bi al-mubsarat. Wal 'ilm yata'allaq bi kulli syai'. Wal qudrah yata'allaq bil mumkinat. Sudah. Iya. Kemudian selanjutnya ini masih berkaitan tentang sifat salbiyah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih sifat salbiyah di sini. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Iya. Faqaddarahu taqdira. Di tabarakalladzi ini selesai sudah, ya. Sifat tabaruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Nazzala al-furqana 'ala 'abdihi, menurunkan furqan. Al-furqan ini pembeda Al-Qur'an, pembeda antara halal dan haram. Wal huda wad dhalal. Sa'adah wa syaqawah.
al-iman wal kufur, as-sunnah wal bid'ah, ya, al-ma'asi wat ta'ah. Iya. Ini Al-Furqan, pembeda. Dikatakan Al-Quran itu Al-Furqan karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Asyirik wal iman wat tauhid wal iman wal kufur. Ala abdihi. Siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamin nadhira, supaya dia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi, pemilik langit dan bumi seluruhnya. Diperhatikan ini sifat kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar kecuali dari itu adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ada di langit dan bumi, itu adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segalanya. Dengan kemampuannya, dengan iradanya, dengan penciptaannya, ya. Dengan ilmunya, semuanya. Walam yattakhid walada. Ini sudah. Allah menafikan bahwasanya tidak mengambil anak, menunjukkan kesempurnaan sifat. Sifat apa? Sifat gina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat wahdaniyah, bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat. Tidak butuh kepada makhluk, pembantu, tidak ada. Jadi Allah menafikan sifat, perhatikan, untuk menetapkan lawan dari sifat itu. Ya. Bukan sekedar penafian mahdhah. Ya, tidak ada pujian. Kalau penafian mahdhah itu tidak ada pujian. Tidak ada pujian. Kalau dikatakan anak kecil, ya, anak kecil itu tidak volim, misalnya, tidak pernah memukul, anak baru lahir. Ini penafian, terkandung padanya penetapan atau tidak? Tidak. Karena memang pada dasarnya ini anak memang bisa menerima sifat kudro, ya, kemampuan, mampu untuk zalim, tapi dia tidak mampu karena dia belum ada. Dia belum mampu untuk berbuat zalim. Jadi katakan dia tidak zalim karena dia belum bisa menerima apa? Sifat itu. Kalau dikatakan ini tiang, antum katakan ini tiang tidak zalim, ini tiang. Ada pujian? Tidak ada pujian karena dia tidak menerima sifat. Oleh karena itu kalau kita nafikan sifat untuk Allah, itu bermakna pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan lawannya. Bukan sekedar penafian maksud seperti ini. Ini tembok tidak zalim ini. Ya. Ini tidak ada pujian, penafian yang tidak memiliki apa-apa. Karena memang tidak menerima apa? Sifat. Ada sifatnya. Bisa menerima sifat zalim ini tembok. Tidak bisa. Tidak bisa. Taib. Jadi ini penafian dari penafian secara mufassal yang diinginkan adalah menetapkan lawannya, kesempurnaan lawannya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tidak memiliki syarikat pada kepemilikannya, pengaturannya, penciptaannya, semuanya. Karena kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kecukupan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu. Ini nafi mujmal. Tidak ada yang serikat dengannya, dan sifat Allah tidak memiliki kekurangan apapun, sempurna. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kita katakan Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah menciptakan sifatnya, ya kan? Karena dikatakan segala sesuatu. Ini dikatakan umum, urida bihil khusus. Jadi dia umum tapi dikhususkan oleh akal. Jadi akal itu tidak mungkin menetapkan bahwasanya sifat Allah itu juga adalah ciptaan Allah. Enggak.
Karena sifat Allah itu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, berarti sifat yang bersambung dengannya itu juga bukan makhluk. Iya. Sifat yang bersambung juga dengannya itu bukan makhluk. Jadi kalau dikatakan ini takdir apa namanya? Dalilnya Jahmiyah. Iya. Dan sebagiannya dari Ahlul Bid'ah mengatakan Allah Subhanahu wa taala sifat Allah itu makhluk, kalam Allah makhluk. Dalilnya mana? Ini dia wa khalaqa kulla syai'in termasuk apa? Kalamnya. Termasuk kalamnya. Kita katakan tidak. Ya. Karena ini dikatakan umum tapi dikhususkan oleh akal. Dari sisi mana? Ya, karena sifat itu bersambung dengan orang yang siapa yang memiliki sifat. Kalau yang memiliki sifat ini bukan makhluk, berarti sifatnya bukan makhluk. Kalau makhluk, kalau sifatnya ini bersambung dengan makhluk, maka dia dan sifatnya ini adalah makhluk. Iya, karena sifat itu tidak mungkin apa? Terpisah dari yang memiliki sifat. Tidak bisa. Ya? Bisa. Siapa namanya tuh? Abdurrahman. Bisa Abdurrahman. Iya, kalau saya bilang ini tangan nyantum, bisa. Iya, tangannya ini. Bisa. Ini tangan. Iya, karena bersambung dengan saya. Bisa saya bilang ini tangannya Abdurrahman. Hah? Tidak bisa. Karena sifat itu bersambung dengan pemilik sifat. Faqaddarahu taqdira. Iya. Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah yang mengatur segalanya. Ya. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang menetapkan telinganya di sini, matanya di sini. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Iya. Tidak ada kekurangan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah atur untuk makhluknya. Dan ini permasalahan takdir insyaallah mungkin ada tempatnya. Nanti kita akan bahas kembali di mana Syekh menyebutkan tentang permasalahan takdir. Baik. Kemudian kata beliau lanjutannya mattakhadallahu min walad. Nah, ini semakna dengan sebelumnya ya. Ini sifat-sifat penafian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting untuk tahu bagaimana makna dari penafian itu. Ya, itu intinya. Karena asal dari sunnah wal jamaah itu ketika menetapkan itu mufassal dan ketika menafikan secara mujmal, iya, tapi dengan makna tertentu, bukan sekedar penafian. Ya, itu yang perlu antum tahu. Menafikan tapi yang diinginkan adalah makna yang terkandung pada penafian itu, bukan sekedar menafikan. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. 'Alimul ghaibi wasy-syahadah fata'ala 'amma yusyrikun. Fala tadribu ini nanti. Mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersamanya sembahan yang lain. Ya. Antum lihat dari ayat ini ya. Kalau antum lihat semuanya diikutkan dengan min. Ya. Semua diikutkan dengan min. Itu min apa? Siapa yang tahu? Dari sisi Rob dan sisi makna Al-Quran. Dari sisi Rob dia zaidah, sisi makna karena dalam Al-Quran itu tidak ada zaidah ya. Taukid, sila itu taukid. Iya, min zaidah kalau didatangkan itu dilalui oleh penafian. Apa yang setelahnya itu? Majrurnya, lihat, yang dijer itu pada hakikatnya dia bukan majrur, ya, itu cuma apa namanya di harokati kasro itu munasab dengan huruf jer. Kalau antum lihat di situ apa irobnya kalau begitu, kalau itu jer, dia harusnya maf'ulun bih, ya kan? Kalau min ilah itu harusnya
apa? Isim kana. Lihat. Jadi datangkan itu menunjukkan taukid bahwasanya betul-betul Allah tidak mengambil anak dan betul-betul Allah tidak memiliki bersamanya apa? Sembahan yang lain. Itu maknanya. Taukid. Penguat. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak. Kemudian betul-betul tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala ilah. Sembahan yang lain. Ya. Kemudian kata beliau, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Lihat. Kalau ada dua sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, ada sembahan bersama Allah. Allah akan tahu apa yang akan terjadi. Ada dua hal. Pertama, semua sembahan ini akan pergi bersama siapa yang diciptakan, siapa yang berada di bawah pengaturannya. Atau yang kedua, wala ala ba'duhum ala ba'd. Atau mereka saja akan mengalahkan. Ini dua kemungkinan. Dan ini Allah tahu Subhanahu wa taala. Ya? Makanya kita katakan ilmu itu berkaitan tentang apa? Sesuatu yang bikulli syai, berkaitan dengan segala sesuatu, mau mustahilat, mungkinat, wajibat, jaizat, mumtaniat, semua Allah tahu. Termasuk ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah mampu menciptakan sembahan yang lain? Sudah tahu kan? Qudra itu berkaitan tentang apa? Mungkinat. Jadi kalau Allah menciptakan sembahan yang lain, bukan Allah tidak mampu. Ya? Karena qudra itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahilat. Kalau dikatakan apakah Allah berkehendak? Tidak masuk kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Sama kalau ditanyakan apakah Allah mampu menghilangkan dirinya? Sama semua ini. Pertanyaan yang sesuatu yang mustahil tidak masuk dalam qudra Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mampu. Tapi perkara ini tidak masuk dalam bentuk qudra karena berkaitan tentang mustahilat. Bisa? Iya. Jadi kalau dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, iya. Apa tafsirannya Ibnu Taimiyah? Wallahu ala ma yasha' qadir. Dan perkara ini Allah tidak kehendaki. Oleh karena itu orang-orang kafir ketika minta keluar, Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan kembali kepada apa yang mereka dilarang. Sekarang, apa Allah kehendaki? Kehendaki? Tidak kehendaki. Oleh karena itu tidak masuk dalam qudra Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya? Bisa dipahami ini? Nah, jadi dikatakan wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain. Kalau ada, tidak keluar dari dua hal. Setiap sembahan akan pergi bersama apa yang dia miliki. Iya. Yang kedua, atau saling akan mengalahkan. Dan dari hal yang kita lihat, perkara yang kita lihat secara akal, ya, antum lihat diri antum, saya sendiri lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, telinganya di sini, matanya di sini, mulutnya di sini, badannya antum, bumi tersusun dengan ini menunjukkan bahwa saya mengatur itu cuma satu, tidak ada. Antum lihat kehancuran sini, jadi ini perkara-perkara yang mustahilat, perkara yang mustahilat dan itu tidak mungkin, kalaupun ada, Allah tahu apa yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah berkaitan dengan sesuatu yang sampai segala sesuatu, mungkinat atau mustahilat. Adapun qudra, al-basar wa sama itu ada juga kaitannya. Bisa dipahami sampai sini supaya tidak bercampur-campur. Ya, tidak bercampur-campur. Jadi Allah di sini mensucikan dirinya dari syirikat. Dalam pengaturan Allah bersendirian.
kepemilikan Allah bersendirian. Dalam ibadah, penyerahan ibadah Allah bersendirian. Tidak ada bersamanya ilah. Tidak ada. Karena kalau makna ilah itu toh ilah. Itu sembahan. Berarti dia diakui bahwasanya dia memiliki sesuatu dari dunia. Kepemilikan dari dunia itu. Ya. Dari apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menafikan, tidak ada yang bersamanya sembahan. Tidak ada bersamanya sembahan. Kemudian Allah sucikan dirinya dari dua hal ini. Subhanallahi amma yasifun. Iya, subhanallahi amma yasifun. Lihat. Ini bentuk penafian bahwasanya tidak ada. Allah suci dari hal tersebut. Tidak memiliki anak dan tidak ada bersamanya sembahan yang lain. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam penyerahan ibadah. Wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada bersamanya sembahan yang lain. Bisa. Kemudian Allah berfirman, "Alimul ghaib wasyahadati fata'ala amma yusyrikun." Iya. Allah mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kita tidak bisa ketahui kecuali Allah yang memberikan ilmu. Iya. Sampai Rasulnya pun tidak tahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya. Wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka syirikatkan. Apa yang mereka syirikatkan. Baik. Kemudian kata beliau, "Fala tadribu lillahil amsala, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ya. Maka jangan kamu membuat permisalan untuk Allah dengan betul-betul permisalan, karena tidak ada yang semisal yang Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jangan membuat permisalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu sedang kalian tidak mengetahui. Ini dari penafian untuk Allah Subhanahu wa taala secara mujmal. Penafian tapi dalam bentuk larangan, Ini semisal dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat mana? Wala taj'alu lillahi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lihat, apa perbedaannya di dua ayat? Fala tadribu lillahi al-amsala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Di ayat lain, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Iya. Bagaimana perbedaan dua ayat ini? Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan selainnya, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya perbedaan dua ayat ini. Kalau di ayat fala tadribu lillahil amsala atau di ayat fala taj'alu lillahi andada, itu khitab terhadap orang-orang kaum musyrikin. Ya. Kaum musyrikin yang dia memberikan apa? Syirikat bersama Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Maka Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau menjadikan untuk Allah tandingan dalam ibadah dan uluhiyah. Wa antum ta'lamun. Sedang kau tahu bahwasanya tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Jadi orang musyrikin mengakui rububiyah atau tidak? Mengakui. Bahkan mereka mengatakan tidak ada. Semua segala sesuatu yang terjadi, menciptakan, mengatur, itu siapa? Mereka katakan Allah. Jadi ada pengakuan atau tidak? Ada pengakuan. Tapi kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Iya. Oleh karena itu jangan kamu jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam uluhiyah, ibadah. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kau tahu
bahwasanya tidak ada yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah karena pengakuan. Ini yang pertama. Ya. Adapun ayat fala tadribu lillahil amsala ini berkaitan pada bab sifat. Pada bab sifat. Jadi katakan fala tadribu lillahi amsala, jangan kau jadikan semisal yang Allah. Jangan kau katakan yadullah kayadi al-makhluk. Jangan. Wallahu ya'lam. Apa maksudnya? Allah tahu hakikat dari tangannya. Wa antum la ta'lamun, dan kau tidak tahu hakikat dari tangannya. Cuma tahu apa? Cuma tahu apa? Maknanya. Jadi berhenti sampai di situ. Jadi paham? Jadi yang pertama dinafikan wa antum, mengatakan wa antum ta'lamun, sedangkan di ayat kedua dikatakan wa antum la ta'lamun. Jadi mereka mengetahui apa? Di ayat pertama tahu bahwasanya tidak ada tandingan untuk Allah dalam rububiyah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan mereka ilmu. Iya. Fala tadribu lillahi al-amsala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apa yang dinafikan di sini? Antum tidak tahu kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kamu samakan. Jangan kamu samakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Iya. Sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Itu dari perbedaan dua ayat ini. Iya. Fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun, dengan ayat fala tadribu lillahi amsala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kemudian kata beliau terakhir dari pembahasan tentang sifat salbiyah, kemudian saya itu masuk di sifat istiwa. Berkaitan dengannya sifat ulu. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iya. Ini penyebutan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ini tertib dari dosa yang paling di bawah kemudian paling besarnya. Yang paling besarnya. Di sini ada 5. Ada al-fawahish. Iya, ini ada yang mengatakan ini semana dengan al-ism. Kemudian al-bagh. Iya. Kemudian isyrak billah. Kemudian yang kelima al-qaul 'ala Allah bilal ilm. Qaul 'ala Allah bilal ilm. Dan ini dosa itu tidak ada keringanan padanya. Ya. Tidak ada keringanan padanya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim. Artinya tidak ada jalan untuk rukhsah untuk melakukan dosa ini. Tidak ada. Karena fawahish disebutkan berkaitan dengan syahwat. Bagaimana caranya berhindar dari situ? Jaga syahwatmu. Ya, wal bagh bighairil haq. Ini berkaitan tentang godok. Bagaimana supaya tidak terjadi bagh? Jaga marahmu. Ya, perhatikan. Kemudian kesyirikan, ini lebih-lebih. Ya, kalau dikatakan malam yunazzil bihi sultan, apa maksudnya? Ya, kalau dikatakan jangan kau berbuat syirik selama tidak ada sultan turun padanya, tidak ada dalil. Berarti kalau ada dalil, bagaimana? Kan malam yunazzil bihi sultan. Jangan kau berbuat syirik selama apa yang tidak ada dalil padanya. Berarti kalau ada dalil, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Perhatikan. Dan kamu jangan, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik malam yunazzil bihi sultan, selama tidak ada sultan, dalil burhan turun. Maksudnya apa? Kalau ada dalil, jangan kalau dalil, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Ini penguat. Jangan kalian berbuat syirik malam yunazzil bihi sultan yang betul-betul tidak ada dalilnya, sampai dalil memerintahkan tidak ada. Iya. Yang ada cuma ada larangan saja. Jadi jangan diambil kalau ada dalilnya berarti boleh, tidak ada.
Ya. Jadi ini ayat penguat yang dimana kesyirikan itu dilarang, betul-betul dilarang, tidak ada dalil yang membolehkan. Iya, bukan dikatakan kalau tidak ada dalilnya. Iya, berarti kalau dalilnya tidak ada ya. Makanya disebutkan ini 4 dosa itu tidak ada rukhsah. Iya, wajib ditinggalkan, harus. Iya, beda kalau makan makan yang haram. Ini tidak boleh makan yang haram kecuali kalau daruri. Ya, kecuali kalau daruri sebagaimana dalam ayat. Kemudian yang terakhir, qaul 'ala Allahi bil ilm. Ini yang paling besarnya. Karena berbicara tentang ilmu itu masuk semua dalam dosa. Iya. Dan ini ada. Kalau tentang bagaimana hukum, iya, orang kalau ke kuburan tawasul, ini boleh, tidak ada masalah. Perhatikan. Ya, mungkin satu ucapan boleh, tapi semua orang mengambil fatwa menunjukkan apa? Semua orang masuk dalam kesyirikan. Ya, jadi jangan bilang oh kesyirikan, kenapa di kesyirikan ini di belakang daripada qaul Allah. Ya, kesyirikan itu memang besar. Iya. Tapi kalau berfatwa boleh tawasul di kuburan, itu lebih. Kenapa? Karena bukan cuma satu orang, bukan cuma dirinya, tapi menyangkut orang lain. Oleh karena itu berbicara tanpa ilmu itu bukan kebaikan yang dibawa, tapi keburukannya lebih banyak, bahkan lebih besar. Iya, bahkan lebih besar karena berkaitan dengan orang lain. Iya, bisa jatuh dalam al-is, al-bagh, al-fawahish, yang paling besarnya jatuh dalam kesyirikan. Jadi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah, makanya dilarang. Dilarang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang tidak ada ilmu padanya. Taib. Iya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan baru tentang penetapan sifat istiwa, sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Jadi sudah kita sifat zatiyah, zatiyah khabariyah, zatiyah ma'nawiyah. Ya, sudah juga sifat apa? Sifat salbiyah, umum apa jumlah ataupun mufassal. Ya, kemudian nanti kita berbicara tentang sifat fi'liyah. Kemudian setelah itu masuk di pembahasan hadis. Iya. Baik. Saya kira jelas ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.